Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita, dan selalu bersemangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 28 Desember 2023. Pagi ini mari bersama kita satukan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 15 demikian. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Kemuliaan hanya bagi Allah. Saudara-saudaraku, sekelompok gembala yang pada awalnya ketakutan akan kehadiran oleh malaikat-malaikat sebagaimana yang kita sudah renungkan kemarin pagi, sekarang sangat bersuka cita mendengar puji-pujian dari ribuan malaikat surgawi yang memuji-puji Allah. Para malaikat itu menyanyi untuk merayakan kelahiran Yesus di Betlehem, di dalam palungan dalam satu tempat yang bukan penginapan yang layak bagi sang raja yang baru lahir itu. Setidaknya ada 3 unsur penting di dalam pemujaan para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hal yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah. Malaikat mengumandangkan pujian kemuliaan bagi Allah. Pujian yang hanya dipersembahkan kepada Allah, hanya bagi Allah, yang dipersembahkan seluruh makhluk di bumi. Malaikat menegaskan bahwa pujian selayaknya hanya diberikan kepada Allah. Hanya Allah yang memiliki segala puji-pujian, sembah, hormat, dan puja dan puji. Hanya milik Allah atas segala cinta kasih-Nya. Malaikat mengumandangkan hanya Allah yang layak untuk ditinggikan dan dipuja oleh seluruh makhluk di bumi. Saudara, ini penting bahwa kemuliaan itu milik Allah, bukan manusia. Saudara-saudara, tetapi mengapa ada manusia yang ingin dimuliakan sesamanya? Karena dosa yang ingin mencuri kemuliaan Allah. Manusia yang berdosa mengharapkan penghormatan, pemujaan, penghargaan seperti yang selayaknya diberikan kepada Allah. Ada manusia yang haus untuk disanjung. Ada manusia yang haus dihormati dan ditinggikan oleh sesamanya. Bila tidak mendapatkan apa yang diharapkan atau tidak mendapatkan penghargaan yang didambakan dari sesamanya, akan tersinggung, bahkan bisa anarkis terhadap sesamanya. Pujian malaikat ini mengajak seluruh penghuni bumi untuk menyampaikan penghormatan, pujian, dan kemuliaan hanya kepada Allah saja. Hal yang kedua, damai sejahtera di bumi. Pendamaian di bumi bukanlah pendamaian sementara atau batinia, tetapi merujuk pada perdamaian yang dibawa oleh Kristus. Kristus yang disebut Sang Pembawa Damai, lahir untuk membuka jalan perdamaian dan pemulihan antara manusia dan Allah. Pemulihan antara manusia dengan sesamanya dan pemulihan antara manusia dengan lingkungannya. Hal ini menjadi penggenapan nubuat Nabi Yesaya berabad-abad yang lalu. Lambang pemerintahan akan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ia lahir untuk mati di atas kayu salib. Melalui salibnya Kristus menjadi pembawa perdamaian antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang sebelumnya bermusuhan, dan hanya Kristus yang mampu memediasi perdamaian itu melalui darah salibnya, karena Ia adalah satu-satunya jalan pendamaian itu. Yang ketiga, manusia yang berkenan kepadanya. Ini menegaskan bahwa perdamaian, rekonsiliasi, dan keselamatan bukanlah hasil dari keinginan manusia, tetapi merupakan hasil dari kemurahan kasih dan kebaikan Tuhan atas ciptaannya. Hal ini memberikan harapan bagi manusia di dalam Kristus untuk menghadirkan perdamaian, rekonsiliasi, keadilan, dan pengampunan bagi sesama manusia. Damai bagi mereka yang diperkenan olehnya. Tidak semua orang hanya yang diperkenan. Kalimat ini penting, bahwa tidak semua orang diperkenan olehnya.
Mereka yang merespons terhadap karya Yesus Kristus adalah mereka yang diperkenan oleh Allah sendiri. Kehadiran Kristus di bumi sebagai pembawa damai adalah hasil dari kebaikan Allah terhadap manusia yang Dia pilih untuk dikasihinya. Itulah sebabnya tidak semua orang merespon akan karyanya. Hanyalah mereka yang diperkenan oleh Bapa, yang dipilih oleh Allah, dan yang dijadikannya sebagai milik kepunyaannya. Saudara-saudaraku, marilah kita memberikan penghormatan, penyembahan dan pemujaan kita hanya kepada Allah yang penuh kasih. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk menghindari kehausan akan pujian, pengagungan dan puji-pujian dari sesama kita pada waktu kita melakukan hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan. Marilah kita memberikan pemujaan hanya kepada Allah yang telah menciptakan dan memberikan damai sejahtera bagi kita, orang-orang yang dikenannya, orang-orang yang dipilihnya, dengan seluruh hidup kita yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kita bersyukur saudara sekalian karena tahun 2023 akan segera beralih. Dan kita sekarang sedang berada di hari-hari terakhir menutup tahun 2023. Harapan dan doa kita sekalian adalah ketika kita memasuki tahun baru 2024 nanti, hidup kita akan semakin memperkenan Tuhan. Hidup kita akan semakin memuliakan Tuhan, dan hidup kita akan semakin menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Sekalipun telah kami renungkan mungkin berulang kali, tetapi biarlah Roh-Mu pada pagi ini membaharui kami untuk memahaminya, bahwa selayaknya hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Kemuliaan hanyalah milik Allah, bukan manusia, bahkan bukan diri kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kadang-kadang kami seperti haus untuk dipuji, diakui, disanjung, dan dihormati orang, melebihi Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami belajar mempersembahkan hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami mengucap syukur karena kami adalah orang-orang yang Engkau perkenan. Orang-orang yang Engkau pilih untuk menerima anugerah keselamatan itu. Sehingga damai Kristus itu menjadi bagian kami. Pendamaian yang Engkau sudah kerjakan bagi kami bersama sesama kami. Pendamaian bersama Allah. Dan hubungan kami dengan sesama adalah bukti cinta kasih Kristus yang nyata bagi kami. Sertai kami ya Tuhan dalam melaksanakan semua tugas tanggung jawab ini, supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan di dalam segala perkara. Ke dalam tangan kasih-Mu hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal menyertai kehidupan mereka apapun yang sedang terjadi, yang sedang mereka alami dalam hidup ini. Mereka yang bersedih, kiranya Tuhan yang akan menghiburkan. Segenap keluarga yang sedang berduka, Tuhan akan menolong mereka untuk memahami hal baik yang Tuhan kerjakan di dalam kedukaan ini. Mereka yang sakit, Tuhan kuatkan dan berikan kekuatan baru dan kesembuhan. Mereka yang sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam hidupnya, biarlah mereka semua datang kepadamu menengadah dan memperoleh jalan keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan, janganlah tinggalkan kami, tetapi teruslah berjalan bersama kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.